Terlihat, Bu. Kelihatan udah. Udah ada semuanya belum sini? Berapa orang lagi yang belum? Kalau Agnes ada kendala laptop, Ibu tadi Ada Bu, masih saya. Jadi berapa yang belum? Dua, tetap masih dua ya? Ya udah nanti. Ini kita nggak apa-apa ya, kita duluan aja ya. Cuman bentar aja, teman-teman. Jadi kita mau bahas beberapa syarat-syarat dari interview. Nah, interview itu dikatakan tidak relevan bila informasi yang diperoleh selama interview menyimpang dari tujuan interview. Dalam hal ini dikatakan terdapat kesalahan dalam relevansi. Kriteria relevansinya itu apa sih? Kalau misalnya interviewnya itu menyimpang atau tidak. Menyimpang atau tidaknya itu pembicaraan dari topik yang sudah ditentukan gitu. Terus, jadi harus kita perhatikan apakah material interview yang didapat itu sesuai nggak sih dengan tujuan atau dengan objek interview kita. Nah, beberapa kesalahan interview itu dapat dikurangi dengan cara yang pertama, kita harus memperhatikan nih tujuan interview dan kita juga harus berpegang teguh pada tujuan ini. Yang kedua, interviewer dan interviewee tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang ketiga, interviewer mempunyai pandangan bahwa pendapatnya sendiri itu tidak relevan. Yang tidak relevan itu adalah pendapat interviewee gitu. Jadi kalau misalnya interview yang relevan itu yang udah sesuai dengan outline yang kita buat, udah sesuai dengan tujuan yang kita buat, subjeknya juga udah sesuai, lalu pokok pembicaraan yang ada di dalam interview itu juga udah sesuai dengan tujuan kita di awal gitu. Ada pertanyaan nggak tentang relevansi interview? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lalu ada juga poin interview yang valid dan juga tidak bias. Selain interview itu harus relevan, interview itu harus juga valid. Interview yang valid adalah kalau misalnya pendapatnya interviewee sendiri itu tanpa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh faktor luar itu mempengaruhi validitas interview. Supaya suatu interview bisa valid, pernyataannya tidak boleh mengandung bias, maka pernyataan-pernyataan itu hendaknya satu, tidak boleh sugestif. Contoh pertanyaan sugestif itu pasti akan mempengaruhi klien. Contohnya gini, apakah Anda tidak beranggapan bahwa film olahraga adalah film yang baik? Itu kita udah bahas ya di kemarin kan, sedikit dibahas di contoh pertanyaan di proposal teman-teman. Bisa aja sebetulnya si klien itu nganggap kalau film olahraga itu nggak baik gitu atau baik, tapi gara-gara kita kasih pertanyaan yang sugestif, kalau misalnya film olahraga itu adalah baik, jadi dia bisa punya pandangan kayak gitu juga. Nah, kalau misalnya jenis pertanyaan kayak gini, ini bisa bikin interviewnya tuh nggak valid, nggak relevan, dan juga jadi bias. Karena apa? Karena pertanyaan yang kita kasih itu sugestif gitu. Yang kedua itu jangan memungkinkan jawaban-jawaban yang terlalu sempit. Misalnya kayak gini pertanyaannya, acara apa yang paling Anda sukai? Acara olahraga atau film? Itu kan dia terbatas kan di hanya dua pilihan aja kan, mau olahraga atau film. Bisa jadi dia suka yang lain, bisa musik atau apapun gitu. Jadi baiknya contoh pertanyaan pengganti yang ini gimana kira-kira? Boleh teman-teman yang mau coba? Boleh siapa? Lutfia mau coba Ibu. Boleh. Ini kalau misalkan jadi pertanyaannya acara apa yang paling Anda sukai aja gitu Bu. Jadi nggak pakai pilihan olahraga atau film. Oke, ya udah tepat. Jadi ya udah terserah klien aja dia mau jawabnya acara apa gitu. Kita nggak usah kasih pilihan. Supaya apa? Supaya pendapatnya tuh tidak berpengaruh terhadap faktor-faktor dari pertanyaan kita tadi gitu. Udah oke ya sampai sini? Kita lanjut. Lalu yang ketiga, poinnya kita tidak memberikan penilaian atau kita meragukan dari apa sih yang dikatakan klien. Misalnya klien cerita, segala macam. Terus kita cuma bilang, respon kita adalah, apa memang benar begitu gitu kan. Padahal kan yang kita tanya tadi kan pendapatnya klien, tapi kok kita meragukan gitu. Jadi
nanti ada caranya. Lalu yang keempat, jangan membuat praduga atau kita menarik kesimpulan terlalu dini. Misalnya nih si klien baru bilang, saya suka nih jenis-jenis film science fiction, terus kita langsung menyimpulkan, wah kalau Terminator tuh film yang Anda sukai ya gitu. Padahal dia nggak bilang filmnya apa, dia cuma bilang genrenya doang, nggak bilang ABCD gitu. Jadi kita nggak usah menyimpulkan. Nah, bias itu dapat berasal dari stimulus yang bersifat verbal ataupun nonverbal. Bias yang berasal dari stimulus verbal terjadi kalau misalnya interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sugestif, yang kayak tadi. Bias yang berasal dari stimulus nonverbal bisa timbul karena penampilan interviewer atau dari cara sikap tingkah laku interviewer. Jadi bahasa nonverbal kita ketika sedang mewawancarai juga tuh ngaruh untuk memberikan jawaban-jawaban dari si interviewee. Contohnya ada juga reinforcement, yaitu sesuatu yang dapat menaikkan produksi verbal interviewee dapat diberikan secara dua macam. Yang pertama verbal, kalau misalnya respon kita, tadi bisa dia lagi cerita, daripada kita bilang, oh emang kayak gitu ya, lebih baik kita, oh iya ya, gitu. Nah dengan kita kasih respon verbal seperti itu kayak dapat menstimulus si interview itu untuk bercerita lanjut gitu. Kenapa? Soalnya kan dia ngerasa diperhatiin, ngerasa didengarin. Lalu ada juga nonverbal. Kalau nonverbal itu bisa dilihat dari misalnya cara kita, sikap tubuh kita ketika misalnya si kliennya itu bercerita, apakah kita posisi kita ke depan gitu, atau kayak kita santai kayak malas-malasan gitu, menganggukkan kepala atau tidak ada kontak mata, itu cukup mempengaruhi jawaban-jawaban dari si interviewee itu. Jadi cukup penting ya baik respon verbal kita maupun respon nonverbal kita terhadap proses interview. Kebayang sampai sini? Yang dua orang udah ada? Sudah, Ibu. Oh, udah ya, oke. Sekarang yang ini yang nanti bakal ada di laporan teman-teman. Jadi di dalam nanti kita menilai proses wawancaranya itu nanti ada beberapa kategori-kategori dari pernyataannya si klien. Nah, dalam interview, reaksi interviewer tiap-tiap verbalisasi, baik berupa pertanyaan, pernyataan, atau jawaban yang dikemukakan oleh interviewee dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Jadi ada 10 kategori dari responnya si interviewee. Yang pertama, interviewer. Yang pertama adalah EXX, itu adalah eksplorasi eksternal. Yang kedua, eksplorasi internal. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada asumsi. Lalu ada ordering, ada informasi, ada sisipan, formil, ada advice, dan juga ada menenteramkan. Nah, di kategori-kategori ini ada beberapa yang memang boleh dilakukan, ada yang harus dilakukan, dan ada yang tidak boleh dilakukan. Pertama yang sebaiknya dilakukan itu ada pertama eksplorasi eksternal. Eksplorasi eksternal itu adalah ketika interviewer menanyakan hal-hal baru yang tidak nyambung dengan apa yang dikatakan interviewee. Interviewer bertanya tanpa mengacuhkan atau memperhitungkan jalan pikiran. EX hanya boleh digunakan di awal interview ketika kecuali bila pembicaraan interviewee tidak relevan. Contohnya gini, kalau misalnya si kliennya bilang, saya senang sekali menonton TV. Terus si kitanya bilang, oh, emang berapa kali sih dalam seminggu Anda pergi ke bioskop? Kayak gitu contohnya. Menanyakan hal baru yang tidak nyambung dengan apa yang dikatakan. Yang kedua adalah eksplorasi internal, yaitu kita menanyakan lebih lanjut atau meminta IT untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas. Misalnya dia bilang, saya tidak terlalu suka berdiskusi. Boleh dijelasin nggak kenapa sih nggak suka diskusi gitu. Jadi kita pengen tahu lebih lanjut apa sih yang bikin dia nggak suka diskusi gitu. Hal apa saja yang dia nggak suka dari diskusi gitu. Lalu ada lagi yang sebaiknya dilakukan yaitu sisipan. Sisipan itu kayak ya gitu, atau kita cuma ngangguk. Karena itu menandakan bahwa kita itu memperhatikan dia, bahwa kita tertarik dan juga kita ada di dalam proses interview itu. Kebayang teman-teman? Lalu ada juga satu lagi, ada ordering.
Ini tuh kalau nggak salah yang ditanyain sama siapa ya yang di awal-awal tuh gimana sih caranya ngasih respon. Nah ini ada ordering, jadi ada perangkuman atau pengaturan bahan-bahan yang diceritakan dalam interview. Jadi ada 3 macam respon yang bisa kita kasih sebagai kategori dari ordering. Yang pertama itu adalah eco response, yang kedua adalah content response, yang ketiga adalah feeling response. Kalau misalnya yang eco response ini dia tuh betul-betul si interviewer itu mengulang apa yang dikatakan oleh klien dengan kata-kata yang kurang lebih sama. Dengan demikian tidak ada tambahan aksen baru. Jadi benar-benar apa yang katanya si klien ABC ya udah dia rangkum aja ABC semuanya diomongin lagi gitu. Lalu yang kedua itu adalah content response. Di sini misalnya si wawancara itu menerangkan dengan kata-kata baru apa aja yang dikemukakan oleh si klien. Di sini terdapat aksen baru tapi tidak mencakup unsur perasaan yang ada di balik perkataannya. Jadi lebih ke isinya aja gitu tanpa kita menyimpulkan perasaannya si klien. Lalu kalau ada juga ada feeling response, kalau ini kita lebih mengekspresikan perasaannya si klien yang tidak disebut secara eksplisit, tapi tercermin dalam kata-katanya atau kelakuannya. Contohnya gini, jadi ada situasi di toko serba ada, barang-barang ditempatkan begitu menarik, sehingga mau tak mau saya harus membelinya gitu katanya si kliennya. Respon kita bisa 3. Yang pertama kalau misalnya kita mau kasih respon eco response, kita bisa bilangnya kayak gini. Menurut Anda, toko-toko serba ada itu menempatkan barang-barangnya begitu menarik, sehingga mau tak mau Anda harus membelinya. Itu kan benar-benar sama banget ya apa yang si klien bilang, terus kita menyimpulkan benar-benar sama semuanya. Terus kalau misalnya kita mau cuman konten respons, kita bisa bilang, oh toko serba ada itu mengatur barang-barangnya secara baik ya. Itu kan cuman kontennya aja, cuman isinya gitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kita mau feeling responsnya juga, kita bisa bilang, oh jadi Anda punya perasaan seolah-olah terpaksa membeli barang di toko serba ada gitu. Kebayang ya bedanya di antara si 3 ini? Ada yang keseluruhannya, ada yang cuman kontennya, ada yang cuman dia fokus ke feelingnya aja gitu. Kebayang? Lalu ada juga yang boleh dilakukan. Ada informasi, ada formal, ada advice, dan juga ada menentukan. Kalau untuk informasi, misalnya kita ini memberikan informasi yang berkaitan kepada fokus pembicaraan. Misalnya si kliennya bilang, oh saya tidak tahu apakah besok libur atau tidak. Terus kita bisa bilang, oh kalau besok lagi cuti bersama karena ada pemilu. Itu nggak apa-apa, karena kan kita ngasih informasi sesuatu yang tidak diketahui oleh klien. Tapi masih ada di fokus pembicaraan itu gitu. Lalu ada juga formal. Adalah ucapan-ucapan formal yang diucapkan interviewer biasanya dalam salam di pembukaan atau penutup wawancara gitu. Misalnya saya senang ketika kita akan berbincang-bincang gitu. Menyenangkan sekali mendengar cerita Anda. Semoga nanti ada kesempatan kita ketemu lagi gitu. Kalau ini emang cuma di awal dan di akhir aja sih biasanya. Lalu yang kelima ini kita kasih saran. Jadi sarannya itu bentuk nasihat yang diberikan kepada interviewee oleh kita. Kalau ditanya atau diberikan di akhir sebagai penutup gitu biasanya. Misalnya dia lagi ngomongin tentang pemecahan masalah dalam tim, terus kita bilang, oh oke, sebaiknya dalam memecahkan masalah memang harus diselesaikan secara bersama juga ya dengan tim gitu. Jadi kasih saran. Boleh dilakukan gitu, tapi nggak banyak. Lalu menenteramkan. Kalau misalnya tiba-tiba si kliennya tuh memberikan reaksi secara emosional. Saya nggak tahu nih apakah dia memaafkan saya atau tidak. Terus kita langsung kasih responsnya. Tidak ada orang tua yang tidak memaafkan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya datang dengan menyesali perbuatannya gitu. Jadi intinya kita kalau misalnya kita ngelihat dia cerita tentang dia ngasih pernyataan-pernyataan yang ada emosional yang berlebihan gitu, kita boleh kok menenangkan dia, menenangkan dia. Nah, ada juga yang nggak boleh dilakukan, ada evaluasi dan juga ada asumsi. Itu kayak yang tadi, yang di awal itu. Jadi, ini kita sifatnya tuh menilai pendapatnya di si klien.
kita memberikan penilaian terhadap tingkah lakunya atau situasi dari yang dihadapi oleh si klien. Sikap menilai ini juga tampak dari keraguan terhadap apa sih yang diceritain sama dia gitu. Misalnya dia bilang, film-film TV yang bagus hanya diputar di malam hari. Iya gitu, sore hari juga banyak loh gitu. Itu kan kita ngeraguin ya, padahal ya udah itu emang pendapatnya si klien itu yang nggak apa-apa gitu. Sama kayak tadi di awal ya. Lalu ada juga asumsi, di sini kita masih praduga atau pernyataan yang mendahului dari si klien. Misalnya kita kasih kesimpulan tanpa membuktikan kebenarannya dulu dengan perkataan lain, menarik kesimpulannya terlalu cepat gitu. Contohnya, saya suka makan buah-buahan yang lunak-lunak. Oh, ini papaya ya enak ya. Gitu. Jadi kita kayak sotoy dulu. Gitu. Jadi itu tadi ada yang boleh dilakukan, ada yang sebaik-baik dilakukan, dan yang ini tidak boleh dilakukan. Nah, setelah nanti teman-teman menilai kategorikan setiap proses internnya, teman-teman lalu memberikan penilaian. Untuk penilaian ini dihitung dulu orderingnya berapa, dihitung lalu eksplorasi internalnya berapa, dihitung, dan juga ada jumlah kategori yang ada dari seluruh pernyataan yang teman-teman kategorikan, lalu ada sisipannya juga berapa gitu. Jadi perhitungannya kayak gini, misalnya contoh orderingnya ada 50, 50 ditambah eksplorasi internalnya adalah 19 ditambah 19 per jumlah seluruh kategori dari yang teman-teman nilai itu ada 112 dikurangi sisipan yang tadi F-nya tuh formil, F tuh formil kan? Iya formal, sama T-nya yang sisipan tadi ada 19 misalnya. Terus dikali 100, kalau memang nilainya lebih dari 60%, itu berarti bisa dikatakan proses wawancaranya baik. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah selesai nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, ini ya apa ya? Izin bertanya, kalau di verbatim itu, misalkan kita tadi menanggapi di tengah-tengah si Iti menjawab, terus kita kan misalnya menanggapi kedengeran gitu kayak gitu di tengah-tengahnya, itu di verbatimnya tetap ditulis terus si jawaban si Itinya kepotong, atau kayak kita yang ham-hamnya itu nggak usah dimasukin ke verbatim? Tetap dimasukin, ham-ham kan tetap dimasukin. Tetap masuk sisipan kan? Walaupun tabrakan gitu Ibu sama pas lagi Itinya jawab. Bentar, kok ini ngeblank? Iya tetap. Oh ya. Tetap aja. Terima kasih Bu. Halo. Halo teman-teman. Iya. Kok di yang satunya muncul apa ya? Kok ngeblank ya? Iya Ibu tadi Sempat nggak ada ya? Oke, udah pakai ini aja. Iya, jadi gitu tetap apa namanya? Tetap dimasukin ham-hamnya sisipan, karena kan itu nanti bakal dinilai juga kan. Kategori sisipan itu bakal kita nilai. Jadi misalnya kalau cara penilaiannya bisa aja kita tulisnya misalnya si kliennya nyelesain satu kalimat gitu, baru kita atau beberapa kalimat baru gitu. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Boleh. Tapi masih sesuai dengan topik yang lagi dibicarakan nggak? Ya udah dapet jawabannya kan, eksplorasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu Ada lagi? Kalau N itu terdirinya dari apa aja Bu? Apa cuma yang tanyakan yang ada di pedomannya sama eksplorasi, atau sama yang lainnya juga? Kalau apa?
N Ibu yang dirumus. Oh, jumlah itu. Semuanya, semua yang kamu kategorisasiin itu kamu hitung. Oh, berarti termasuk advice sama yang lain-lainnya Iya, juga. semuanya. Terima kasih. Semuanya. Mm-mm. Ada lagi teman-teman? Teman-teman udah pada dapat subjek semuanya kan? Sudah, Bu. Udah pada janjian juga sama subjeknya kalau misalnya dalam minggu-minggu ini bakal ketemu, udah kan? Udah? Udah, Ibu. Sudah, Bu. Ini filenya saya kirim ke grup ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Teman-teman yang mau ditanyain lagi? Ibu izin bertanya, kalau misalnya berdasarkan hasil perhitungan itu kok di bawah 60% itu bakal disuruh diulang atau gimana ya, Bu? Kalau sepengalaman sih kayaknya nggak ada deh yang di bawah 60, tapi ya paling enggak sih, nggak mungkin paling cuman kayak digali lagi aja gitu, kamu refleksi diri kamu sendiri, emang apa sih yang kurang gitu kira-kira. Tapi jangan apa namanya, jangan ngeset pikiran, oh aku bakal di bawah nggak ya, enggak lah. Maksudnya jangan memikirkan hasil kamu nggak di bawah, itu nggak usah. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ibu kalau nanya revisian yang Maya boleh? Kenapa? Mau nanya revisian yang Maya boleh? Boleh-boleh aja sih. Ini Bu yang apa harus share screen Bu? Bentar ya, sambil buka dulu. Oh iya udah, nggak apa-apa. Share screen aja. Bentar Bu, lagi loading. Awalnya tuh kamu nggak bisa dibuka Oh iya berkali-kali. Bu, nggak bisa dibukanya gimana Ibu? Nggak bisa dibuka aja. Teman-teman yang belum dapat revisian nanti ya, hari ini. Tadi buat info yang 2 orang yang belum ada, kalau bisa sih kita di kelompok kita maksimal tuh proposal udah jadi banget tuh tanggal 27 gitu. Jadi teman-teman langsung bisa ambil data. Kalau misalnya proposal udah dapat akses. Jadi mohon kerjasamanya untuk revisinya segera. Ini udah muncul belum ya Bu? Udah. Oh udah. Ya Ibu mau nanya yang ini maksudnya yang sesuaikan juga dengan pertanyaan yang di bawah itu maksudnya kayak misalkan pertanyaan yang ketiganya yang terakhirnya agak disambungin ke pertanyaan yang bawah gitu. Enggak, maksudnya tipe pertanyaan yang dari
di sini tuh hampir sama semuanya tuh kayak gitu. Kayak Oh. kurang terbuka. Maksudnya sesuaikan juga dengan pertanyaan lain. Diksi komen ini tuh kamu sesuaikan juga gitu. Oh, jadi yang di bawah-bawah samain kayak di komen. Iya, disesuaikan maksudnya. Sama ada apa sih? Ya kamu tanya gaji juga itu udah jelas kan? Iya. Maksudnya kan beberapa orang emang sensitif kan untuk urusan gaji. Jadi apa namanya? Kayak kita tahu harapan dia sesuai atau tidak tanpa kita tahu nominal juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi langsung aja ke yang pertanyaan 10 ini, Bu. Ya nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Berarti udah itu dari Maya. Makasih, Bu. Teman-teman mau ditanya lagi tentang proses nanti ngambil data, proses ini. Atau di slide yang tadi. Ibu izin bertanya. Kalau di verbatim, kalau misalnya pas lagi nanyanya ada gitu ditulis juga berarti ya? Iya. Kita lagi nanya, maksudnya? Oh, kita lagi nanya, apakah gitu? Iya. Apakah kamu gitu? Iya, biasanya kalau saya gitu ditulis. Ya benar-benar apapun, kalau verbatim tuh emang apapun yang kita ngomongin itu ditulis. Kayak suara ketawa gitu, ya udah kita tulis dia tertawa kayak gitu. Jadi benar-benar ya udah verbatim dituliskan. Baik Ibu, terima kasih. Ibu izin bertanya, Bu. Kayak ngelanjutin pertanyaan dari Ailsa. Kenapa nggak jelas? Ngelanjutin pertanyaan dari Ailsa, Bu. Yang verbatim itu, kayak misalnya kan yang atau tertawa itu diketik. Nah itu tuh pas diketiknya tuh Bu pakai kurung tutup atau iya. Kalau misalnya jelas gitu, hahaha, ya udah nggak apa-apa, tulis aja hahaha gitu. Misalnya kita, oh iya gitu gitu, ya udah hahaha, tulis aja di situ hahaha gitu. Langsung aja tulis aja semuanya gitu. Kayak misalnya atau gitu-gitu juga langsung. Juga ditulis iya tetap. Berarti nggak usah pakai tanda kayak di spesifikasi kurung tutup itu ya Bu? Kalau misalnya emang sesuatu yang jelas, kayak tadi ketawanya jelas, ya nggak usah, langsung aja haha. Kalau oh ya udah gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman? Dari saya sudah cukup, Bu. Teman yang lain udah cukup juga? Kalau saya cukup Bu. Ya, dari saya juga cukup, Ibu. Dari saya juga cukup. Nah, teman-teman sepakat ya kita tanggal 27 udah paling mentok banget untuk proposalnya jadi ya. Jadi mau kerja sama dia teman-teman.
Teman-teman sepakat ya? Sepakat Ibu. Sepakat, Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang bertanyain, berarti udah aja nih hari ini. Udah selesai. Tinggal nanti tunggu email revisi. Revisi aja gitu, udah. Ya udah teman-teman.